Cinta, kebanyakan orang memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan masalah galau, patah hati, dan hal-hal lain yang sebenarnya mungkin bukan sama sekali mendeskripsikan cinta itu sendiri. Nah, kemarin ada salah satu sahabat saya bertanya mengenai apa sih bro yang menjadi ciri apabila memang cinta kita itu adalah cinta yang benar. Nah, bagi kamu semua yang mungkin sedang mencari cinta, atau mungkin kamu sudah memiliki kekasih, memiliki pasangan, dan mungkin ingin mengukur kira-kira cinta gue bener atau enggak, ini adalah video atau audio yang tepat untuk kamu. Izinkan saya sebagai sahabat kamu untuk sekedar memberikan sedikit petunjuk untuk kamu di telinga kamu, di pikiran kamu, supaya insya Allah dengan izin Tuhan, kamu bisa berada di jalan yang benar. Amin. Cinta. Teman-teman, cinta itu adalah sesuatu hal yang indah. Cinta itu tidak pernah selalu berkonotasi negatif. Cinta itu selalu memiliki turunan atau makna yang positif. Kalau kamu membicarakan masalah cinta, kamu harus mengaitkan cinta dengan kebahagiaan. Nah, faktanya, kenapa cinta tidak selalu bahagia? Cinta bisa tidak bahagia bukan karena salah cintanya, teman-teman, tapi karena salah manusianya. Sekali lagi, cinta menjadi tidak bahagia bukan karena salah cintanya, tapi karena salah manusianya. Manusia cenderung salah menilai cinta, sehingga mereka menyalahkan cinta ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau atas nama cinta. Nah, contohnya begini. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Bro, kalau seandainya gue sudah punya pasangan, apakah gue bisa dikatakan memiliki cinta sejati? Apakah gue bisa dikatakan bahwa pasangan gue ini adalah pasangan yang terbaik untuk gue dalam menempuh hidup gue dalam jangka waktu mungkin bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun ke depan sebagai pasangan suami istri?" Bagi kamu yang sekarang sudah menikah, atau mungkin bagi kamu yang sekarang mau menikah, ini adalah nasihat yang paling penting yang harus kamu dengarkan. Teman-teman, yang namanya cinta itu tidak ada hubungannya selalu dengan yang namanya drama Korea dan drama televisi. Kamu harus tahu, drama televisi dan drama Korea itu bukan cerminan dari cinta yang sebenarnya. Kalau kamu masih menjadikan drama yang ada di TV ataupun di film sinema sebagai acuan kamu untuk mencari cinta yang terindah, kamu telah salah kiblat. Betul, kamu salah kiblat. Kenapa? Karena pada dasarnya cinta dalam dunia yang sesungguhnya itu jauh dari seperti apa yang kamu tonton di TV. Contohnya, setiap orang yang mencintai harus pernah bertengkar. Kamu garis bawahi kata harus. Kalau kamu saling mencintai tapi kamu tidak pernah bertengkar, ada yang salah dengan hubungan kamu. Kalau kamu saling mencintai tapi kamu tidak pernah bersitegang satu sama lain, ada yang salah dengan kamu atau ada yang salah dengan dia. Karena pada dasarnya, manusia yang digabungkan dengan kepribadian yang berbeda, itu harus memiliki gesekan sebagai pertanda bahwa mereka menyatukan diri. Kalau kamu menyatukan diri, kemudian tidak ada gesekan, tidak ada bersitegang, tidak ada pertengkaran, bisa jadi kamu tidak menyatukan diri alias kamu hubungannya hambar. Jadi bagi kamu yang sekarang sama pasangan sering berantem, saya ucapkan selamat, karena bisa jadi itu sebagai langkah kamu untuk mendekatkan diri dengan dia, supaya kamu bisa menyatu antara kamu dengan dia. Yang kedua, banyak orang-orang di sekitar saya, baik pasangan muda maupun pasangan yang sudah berumur matang, mereka salah mempersepsikan cinta. Mereka salah mempersepsikan yang namanya hubungan asmara. Saya punya satu rahasia yang harus kamu ketahui, teman-teman. Rahasianya adalah begini. Kalau kamu ingin mendapatkan hubungan yang langgeng, perhatikan satu rahasia ini baik-baik. Hubungan yang langgeng adalah hubungan yang dijalani oleh pasangan yang bisa menjadikan pasangannya bukan hanya sebagai kekasih. Titik. Sekali lagi, hubungan yang langgeng adalah hubungan yang dijalani oleh pasangan yang memperlakukan pasangannya bukan hanya sebagai pasangan. Maksudnya,
Kalau kamu sebagai pasangan, memperlakukan pasangan kamu sebagai seorang lovers, sebagai seorang kekasih, itu biasa. Itu standar. Tapi yang luar biasa adalah yang membuat hubungan kamu jadi bergelora ketika kamu bisa menjadikan pasangan kamu bukan hanya sebagai seorang kekasih, tapi juga sebagai seorang sahabat. Karena pada dasarnya, berdasarkan apa yang saya rasakan dan berdasarkan apa yang saya lihat, hubungan yang langgeng adalah hubungan antara pasangan yang bisa menjadikan pasangannya bukan hanya sebagai kekasih, tetapi juga sebagai sahabat. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu sekarang punya pacar, tanyakan sama diri kamu sendiri. Bisa nggak sih kamu memperlakukan pacar kamu sebagai seorang sahabat? Contoh perilakunya sebagai seorang sahabat seperti apa? Kalau kamu sama pasangan kamu hanya ngomongin aku, kamu, coba deh sekali-sekali ganti lu gue. Bisa nggak? Kalau kamu mengatakan bahwa, aduh bro, gue kalau ngomong lu gue sama pasangan gue rasanya aneh gitu. Itu tandanya kamu tidak bisa menjadi sahabat dengan dia. Tapi kalau kamu misalnya ngomongnya setiap kali ada lu guenya, itu berarti kamu sudah berada di jalan yang benar karena dia bisa menjadi sahabat kamu. Yang kedua, saya tanya, dari hubungan asmara kamu, berapa kali kamu main ledek-ledekan antara kamu dengan pasangan kamu? Sekarang, kalau kamu lagi sama sahabat baik, kalau lagi sama sahabat baik, pasti kamu saling ledek, pernah kan? Oh dasar lu, ini lu, dasar lu muka kucing lu, dasar ini, dasar lu gitu. Pernah ya? Ledek-ledekan itu adalah suatu hal yang sangat normal antara sahabat dengan sahabatnya. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kali kamu ledek-ledekan sama pasangan kamu? Kapan terakhir kali kamu mungkin saling ejek-mengejek antara kamu dengan pasangan kamu? Kapan terakhir kali mungkin kamu sedikit agak ya cubit-cubitan sama pasangan kamu sebagai layaknya mungkin sahabat-sahabat yang hubungannya dekat gitu? Kalau kamu tidak bisa memperlakukan pasangan kamu sebagai seorang sahabat, jangan bermimpi kamu bisa langgeng. Sekali lagi ya, kalau kamu tidak bisa menjadikan pasangan kamu sebagai seorang sahabat, jangan berpikir hubungan kamu bisa langgeng. Karena ketika kamu hanya bisa memposisikan diri kamu sebagai seorang pasangan bagi pasangan kamu, ketika hubungan kamu jenuh, semuanya akan hilang. Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang ketika jenuh, mereka bukannya melanjutkan, malah mereka pisah. Karena mereka menganggap pasangannya hanyalah pasangan, bukan sahabat. Ketika mereka bisa menjadikan pasangannya itu sahabat, ketika mereka jenuh, mereka masih bisa main, mereka masih bisa seru-seruan, mereka masih bisa gila-gilaan sebagai sahabat. Nah, ketika nanti mereka udah masa jenuhnya hilang, mereka bisa cinta-cintaan lagi sebagai seorang kekasih. Dan itu yang membuat hubungan menjadi lama. Nah, bagi kamu yang sekarang mau menikah, sebelum kamu menikah, coba dengarkan pertanyaan saya baik-baik. Apakah kamu bisa menjadikan calon pasangan kamu sebagai seorang sahabat? Atau jangan-jangan kamu hanya memperlakukan dia sebagai seorang kekasih belaka? Apabila memang kamu bisa menjadikan pasangan kamu sebagai seorang sahabat, pilih dia, segera nikahi dia sebelum semuanya terlambat. Tapi, kalau kamu hanya bisa memperlakukan calon pasangan kamu sebagai kekasih, sebagai seorang lovers, sebagai seorang pujangga cinta, ketika kamu mau memperlakukan dia sebagai sahabat kamu tidak nyaman, pikirkan 2-3 kali untuk menikahi dia. Kenapa? Karena bisa jadi sebenarnya jodoh kamu bukan dia. Bisa jadi jodoh kamu ada di tempat lain yang memang bukan orang yang ada di samping kamu saat ini. Mungkin kamu akan merasa syok dengan pernyataan saya seperti ini, tapi percaya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan pengalaman pribadi orang lain yang mereka semua sepakat dengan saya, bahwa kelanggengan hubungan dipengaruhi oleh kemampuan kita memperlakukan pasangan sebagai sahabat. Oke? Sahabat. Nah, buat kamu yang sekarang lagi galau, buat kamu yang sekarang lagi mungkin sedang sakit hati, tanyakan diri kamu sendiri. Apakah rasa sakit hati kamu ini dipengaruhi oleh pikiran kamu sendiri yang terlalu mencintai dia? Atau jangan-jangan memang sakit hati kamu ini menandakan bahwa memang kamu harus mengganti pasangan yang ada di samping kamu dengan pasangan baru yang memang lebih cocok?
Carilah pasangan yang bisa berfungsi sebagai sahabat baik, bukan hanya sebagai kekasih, dan nikahilah dia secepat mungkin agar hidup kamu jadi bahagia. Buat kamu para pecinta sejati, cintailah sahabat kamu dan juga cintailah pasangan kamu, karena bisa jadi sahabat kamu adalah pasangan kamu, dan bisa jadi juga pasangan kamu adalah sahabat terbaik untuk kamu. Jadi antara sahabat dan pasangan, bisa jadi mereka adalah sebenarnya orang yang benar-benar ditakdirkan untuk kamu. Buat kamu yang sekarang sudah memiliki kekasih, perhatikan kondisi hubungan kamu, jadikanlah dia sebagai sahabat dekat kamu. Dan bagi kamu yang sekarang jomblo, perhatikan sahabat kamu, bisa jadi dari sahabat kamu ada jodoh kamu yang sebenarnya ada menunggu kamu di samping kamu.